Halo, selamat hari Minggu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini kami dari kakak-kakak guru sekolah hari Minggu Gereja Agape kembali akan menemani adik-adik semua untuk kita bersama-sama beribadah bersekolah Minggu melalui YouTube SHM Agape. Nah, pertama-tama Kak Bayi pengen tanya dulu nih, siapa yang sudah mengikuti ibadah sekolah Minggu kita minggu lalu? Ayo angkat tangannya. Ya, untuk yang sudah mengikuti, kami kakak mengucapkan terima kasih. Nah, kakak lain mau tanya lagi, siapa yang masih ingat cerita sekolah minggu kita pada minggu yang lalu? Ayo, apa judulnya? Ya, benar sekali. Judulnya adalah Penciptaan Langit dan Bumi beserta isinya, yang dibawakan oleh Kak Lin pada minggu lalu. Nah, Kak Lain juga sedang mengingatkan untuk tugas adik-adik semua yang sudah disampaikan Kak Lin minggu lalu, yaitu untuk kelas kecilnya tugasnya adalah membuat video ketika adik-adik semua sedang melaksanakan ibadah sekolah minggu melalui YouTube SHM Agape, dan untuk kelas tengah dan kelas besarnya membuat video sedang menghafal ayat Alkitab yang sudah dikasih kalian minggu yang lalu. Nah, nanti video-videonya itu dikirimkan ke WA group yang sudah ada. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita mulai aja ibadah sekolah minggu kita pada minggu hari ini. Adik-adik bisa siapkan Alkitabnya. Dan sekarang adik-adik kakak undang bangkit berdiri. Kakak undang adik untuk menyanyi dari lagu yang berjudul Hari Ini Harinya Tuhan. Marilah bergembira dan dalam Tuhan kita bersaudara. Yuk adik-adik kita puji nama Tuhan. Adik-adik semangat ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita sekali lagi ya. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Lanjut ya, marilah kita bergerak. Marilah bergembira dengan kuasa-Nya atas segala pencobaan yang ada di dunia. Marilah bergembira dengan kuasa-Nya atas segala pencobaan yang ada di dunia. Kita sekali lagi. Marilah bergembira dengan kuasa-Nya atas segala pencobaan yang ada di dunia. Marilah bergembira dengan kuasa-Nya atas segala pencobaan yang ada di dunia. Kita lanjut ya.
Tuhan kita bersaudara, dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Tuhan kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Tuhan kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Yoga. Ya, shalom adik-adik yang di rumah, selamat hari Minggu. Nah, di sini sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan kita yang akan dibawakan oleh Kapri, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan pada hari ini. Sekarang ini Tuhan, kami ingin mengikuti ibadah sekolah minggu, walaupun secara online, kiranya Engkau tetap memberkati kami merapi kami, Engkau memberikan pemahaman pada kami, agar apa yang diceritakan oleh kami dapat bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Api, Kak Brian kembali mengajak adik-adik untuk kita menyanyi, untuk membesarkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan dari lagu yang berjudul Bahasa Cinta. Bahasa semua adalah bahasa cinta, kunci setiap hari. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ulangi sekali lagi. Andaikan aku pahami bahasa semua adalah bahasa cinta, kunci setiap hari. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Api. Shalom adik
yang di rumah. Hari ini yang akan membawakan cerita adalah Kapri. Nah, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Yang minggu lalu itu udah disampaikan Kak Lin yang menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi beserta isinya. Hari ini kita akan melanjutkan ceritanya, yaitu dari Kejadian 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-25 dan Kejadian 3 ayat yang pertama sampai yang ke-24 yang mengisahkan tentang manusia dan Taman Eden dan manusia jatuh ke dalam dosa. Adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya dan mari bersama-sama kita membaca. Adik-adik yang kelas tengah dan kelas besar boleh bersama-sama membaca Alkitabnya dengan Kapri, dan adik-adik yang kelas kecil boleh sambil mendengarkan firman Tuhan yang Kapri bacakan. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hoila, tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar berdolar dan batu krisporas. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengelilingi di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak mencobai seorang penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan buahnya, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat
bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat kawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang kau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memberdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, dan antara keturunanmu dan keturunannya, dan mereka kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berlari kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, sebab dari situlah engkau diambil, sebab engkaulah debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula buah-buahan kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden, ditempatkannya beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala, dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih yang ada di rumah, pertanyaan pertama yang akan Kak Apri tanya untuk adik-adik yaitu, siapa nama manusia pertama yang Allah ciptakan dalam cerita yang sudah dibacakan tadi? Benar sekali, manusia pertama yang Allah ciptakan itu bernama Adam. Jadi adik-adik, Adam adalah laki-laki pertama yang Allah ciptakan dari debu dan tanah. Setelahnya Allah menciptakan manusia lagi untuk menemani Adam, manusia yang sepadan sebagai penolong Adam, tepatnya sebagai istri Adam. Nah, kira-kira siapa ya adik-adik?
Benar sekali, namanya adalah Hawa. Hawa adalah perempuan kedua yang Allah ciptakan yang diambil dari rusuk Adam sendiri. Nah, adik-adik, dalam firman Tuhan tadi, Adam dan Hawa ini diceritakan berada atau tinggal di mana. Kalau adik-adik menyimak firman Tuhan yang Kak Api bacakan tadi, pasti adik-adik tentunya tahu karena dari perikopnya juga sudah jelas mereka sedang berada di mana, seperti itu alurnya sedang di mana. Nah, adik-adik, jawabannya adalah di Taman Eden. Mereka berdua ditempatkan Allah di Taman Eden di bagian timur. Nah, maaf adik-adik, di bagian timur ini ditempatkannya setelah mereka jatuh ke dalam dosa. Namun sebelumnya mereka ditempatkan di kawasan Taman Eden sendiri. Nah, adik-adik, dalam firman Tuhan tadi, Adam dan Hawa ini adalah sepasang suami istri yang Allah ciptakan. Adik-adik tentunya tahu bahwa Taman Eden ini adalah taman yang dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan yang baik untuk dimakan oleh Adam dan Hawa, serta dipenuhi juga oleh binatang-binatang yang Allah ciptakan. Dari semua ciptaan Allah yang baik untuk dimakan oleh Adam dan Hawa, terdapat dua pohon yang Allah larang untuk disentuh ataupun dimakan buahnya oleh Adam dan Hawa, yaitu yang pertama buah pohon kehidupan atau pohon kehidupan, yang kedua adalah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, adik-adik, Allah berfirman kepada Adam dan Hawa agar tidak boleh menyentuh, memakan ataupun meraba sedikit pun buah ataupun pohon dari kedua pohon yang tadi kakak sebutkan, karena jika mereka melanggar perkataan Tuhan, melanggar firman Tuhan tersebut, dikatakan oleh Allah mereka akan mati. Nah, adik-adik, dalam Taman Eden ada satu sungai yang mengaliri Taman Eden untuk membasahi taman itu. Nah, sungai ini terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama dinamai Pison. Nah, Pison ini mengalir mengelilingi tanah Hawilah. Di sana ada banyak sekali emas. Nah, yang kedua adalah Gihon. Nah, Gihon ini mengalir mengelilingi tanah Kus. Yang ketiga adalah Tigris. Dia mengalir mengelilingi timur Asyur. Dan yang keempat adalah Efrat. Nah, adik-adik sekalian yang di rumah, khususnya untuk yang kelas tengah dan kelas besar, menurut pengalaman Kapri, keempat pembagian cabang sungai ini biasanya akan selalu ada dan muncul ketika ulangan agama ataupun soal-soal agama. Karena itu Kapri mau mengingatkan adik-adik untuk selalu mengingat keempat pembagian cabang dari sungai ini. Siapa tahu saat adik-adik ulangan, adik-adik bisa dengan mudah menjawab soal yang diberikan oleh guru. Nah, kemudian pada saat itu Adam dan Hawa yang sedang berada di Taman Eden, yang tengah menikmati segala ciptaan Allah dengan tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang yang sudah Allah sediakan bagi mereka di taman itu, tiba-tiba ada tamu yang berkunjung. Namun siapakah tamu ini? Kira-kira tamu ini baik atau jahat? Menurut adik-adik, yang pasti tamu ini bukanlah Allah. Kira-kira siapa? Benar sekali, yang datang bertamu adalah ular. Nah, adik-adik, ular ini menghampiri Hawa, istrinya Adam, atau si perempuan kedua yang diciptakan oleh Allah. Nah, ular ini menghampiri Hawa dan mengatakan kepada Hawa bahwa sesekali boleh untuk memakan buah yang telah Tuhan larang tadi. Karena jika mereka memakannya, mereka akan menjadi seperti Allah. Mereka akan berkuasa seperti Allah. Nah, mendengar hal itu, Hawa tiba-tiba tertarik. Kalau seandainya aku berkuasa seperti Allah, tentunya aku akan menjadi orang hebat. Karena aku bisa menciptakan taman lagi, bisa menciptakan tumbuh-tumbuhan lagi. Seperti itu kira-kira pemikiran Hawa pada saat itu.
Nah, sehingga karena tergoda oleh si ular tadi, Hawa pun akhirnya memetik buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dan kemudian diberikannya juga kepada suaminya, yaitu kepada Hawa. Nah, mereka berdua pun memakan buah itu. Mereka memakan buah itu. Kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba mereka tersadar akan banyak sekali hal. Seolah-olah sebelum memakan buah itu mata mereka tidak tahu apa-apa seperti itu. Namun ketika mereka memakan buah ini, mereka menyadari bahwa mereka sedang telanjang. Mereka tidak mengenakan pakaian adik-adik. Nah, ini adalah dosa pertama yang dilakukan oleh manusia yang tidak mendengarkan perkataan Allah. Ini adalah dosa pertama Adam dan Hawa. Nah, adik-adik, setelah mereka memakan buah itu, yang mereka sadari adalah mereka tidak mengenakan baju, dan mereka dengan segeranya mencari sesuatu untuk menutupi badan mereka. Kemudian tiba-tiba Allah datang ke taman itu, dan kemudian Allah mencari mereka dan memanggil mereka. Di manakah engkau? Kemudian Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau datang, aku menjadi takut dan aku pun bersembunyi. Lalu Allah bertanya kembali adik-adik kepada mereka, siapa yang memberitahumu bahwa kamu telanjang? Apakah kamu makan buah yang telah kularang? Nah, Adam kembali menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku yang memberikannya kepadaku. Allah bertanya lagi kepada perempuan itu, kepada si Hawa, apa yang telah kau perbuat? Dan perempuan itu menjawab, ular itu yang telah memperdayakan aku. Lalu Allah berfirman kepada ular itu, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan segala binatang-binatang di hutan dan juga yang merayap. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanah yang akan engkau makan seumur hidupmu. Begitu firman Tuhan kepada si ular. Kemudian kepada si perempuan, kepada Hawa, Allah juga berfirman, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, dan suamimu akan berkuasa atasmu. Dan juga kepada si laki-laki, kepada Hawa, Tuhan juga berfirman kepada Hawa, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu, dan dari tanah seumur hidupmu engkau akan bersusah payah. Begitu firman Allah kepada ketiganya, kepada ular, kepada Hawa, dan juga kepada Adam. Kemudian setelah Allah berfirman, Allah membuatkan mereka baju pakaian, dan setelah selesai Allah mengusir mereka dari Taman Eden dan menempatkan mereka di sebelah timur yang terdapat pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar. Nah, pedang yang menyambar-nyambar dan menyala-nyala ini supaya Adam dan Hawa ini tidak lagi menyentuh satu pohon yang Allah larang tadi, karena satunya sudah mereka makan. Jadi Allah berjaga-jaga supaya mereka tidak melakukan kesalahan kedua, melakukan dosa kedua, menyentuh pohon kehidupan, sehingga Allah menempatkan pedang yang menyala-nyala. Nah, adik-adik, dari kisah ini, kisah yang menurut Kapri begitu panjang sekali, dan dari sinilah awal segala sesuatu yang boleh kita harus pahami benar-benar sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita juga boleh belajar dari sini. Ada 4 hal yang boleh kita pelajari dari sini adik-adik. Yang pertama yang boleh adik-adik catat adalah tentang mendengarkan, kemudian berkomitmen atau setia untuk menuruti perintah yang sudah kita dengarkan, baik itu firman Tuhan, perintah orang tua, nasihat guru, dan siapapun itu yang memberi kita nasihat, jika nasihat itu diperuntukkan untuk kebaikan diri kita sendiri. Jadi kita harus mendengarkannya. Jangan sampai apa yang terjadi pada Adam dan Hawa
juga kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Nah, adik-adik, Allah sudah mengatakan dan melarang mereka untuk jangan memakan buah tersebut, namun apa? Mereka tergoda dan malah memakan buah yang sudah Tuhan larang. Artinya mereka telah melakukan pelanggaran, mereka berdosa karena melanggar apa yang sudah Tuhan katakan untuk jangan. Tapi mereka meskipun dikatakan jangan, mereka tetap melakukan seperti itu. Adik-adik, sebagai anak-anak Allah, kita wajib sekali menjadi anak yang penurut. Semisal firman Tuhan mengatakan untuk jangan berbohong, maka kita tidak boleh berbohong. Guru mengatakan untuk mengerjakan tugas sekolah, maka harus kita kerjakan dan dikumpulkan tepat pada waktunya. Orang tua melarang untuk jangan bermain gadget dengan waktu yang lama, harus kita patuhi dan turuti ya, karena bermain dengan waktu yang lama akan membuat mata kita menjadi rusak dan kita lupa untuk belajar, kemudian yang pada akhirnya nilai kita menjadi jelek dan kita menjadi sakit. Nah, karena itulah kita harus menuruti apa yang diperintahkan orang tua, apa yang dinasihatkan oleh orang tua di rumah. Kemudian kalau misalkan nih ada teman kita yang menggoda kita, contohnya seperti Adam dan Hawa, mereka digoda oleh ular. Nah, dalam kehidupan adik-adik, misalnya ada teman adik-adik nih yang menggoda adik-adik, sekali-kali boleh kok main gadget lama-lama sampai malam, sampai subuh pun boleh, asal mainnya diam-diam. Nah, hal seperti ini adik-adik harus tegas bilang tidak seperti itu. Kenapa? Karena ini akan berakibat buruk untuk kesehatan adik-adik, terkhusus pada mata adik-adik. Lalu yang kedua yang bisa kita pelajari adalah sesuatu yang berlebihan, keinginan yang berlebihan itu tidak baik. Seperti halnya dengan Adam dan Hawa, sudah diberi tempat tinggal yang nyaman di Taman Eden, dipenuhi makanan yang semuanya udah tersedia tanpa harus mereka cari, semuanya ada, mau makan tinggal makan, mau minum tinggal minum, apapun tidak usah bekerja, semuanya telah Allah sediakan. Namun mereka masih menginginkan hal yang lebih, yaitu ingin mencobai, ingin merasakan bagaimana sih sedapnya buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Dan karena godaan ular, mereka juga seperti ingin berkuasa seperti Allah, menginginkan hal yang sebenarnya tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia kecuali Tuhan Allah. Lalu yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah jangan saling menyalahkan dan kemudian menyalahkan orang lain atas kesalahan kita, karena kita merasa tidak bersalah. Karena seperti Hawa tadi, saya tergoda. Jadi misalnya dalam kehidupan adik-adik, saya tidak melakukan kesalahan, saya melakukannya karena teman saya yang mengajak saya. Jadi tidak boleh seperti itu. Kalau memang kita bersalah, katakan kalau kita memang bersalah, minta maaf. Misalnya kita sudah berbohong kepada orang tua kita, maka kita harus meminta maaf kepada orang tua kita. Jadilah anak-anak Allah, bukan menjadi anak-anak yang tidak patuh akan firman Allah. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah apapun pelanggaran yang kita perbuat adik-adik, kesalahan kecil, berbohong besar, itu sama. Tuhan Allah kita itu adil. Jadi seperti ular, Adam dan Hawa, mereka diberi hukuman yang sama rata. Nah, begitupun dengan kehidupan kita. Apapun yang kita perbuat, kesalahan kecil maupun besar, itu di mata Tuhan adalah sama. Jadi daripada kita melakukan kecil, memikirkan kecil atau besarnya, sebelum melakukan lebih baik kita tidak usah melakukannya. Karena Tuhan Allah adalah Tuhan Allah yang adil. Dia adalah Tuhan yang berkuasa dan maha kuasa. Dia juga tahu apa yang kita perbuat, kesalahan apa yang sudah kita berbuat setiap harinya. Nah, jadi adik-adik, melalui cerita hari ini, yang harus kita tanamkan dalam hati kita adalah untuk tetap setia sebagai anak Allah. Jangan menginginkan atau melakukan sesuatu secara berlebihan. Jika kita bersalah, kita harus mengakui dengan minta maaf. Dan jangan lupa, kita adalah anak Allah.
tahu bahwa apapun selain kita, Tuhan melihatnya secara adil. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan yang boleh Kapri sampaikan pada hari ini. Terima kasih untuk adik-adik yang tetap setia mendengarkan, karena ceritanya begitu panjang sekali, karena dari nasi juga panjang. Terima kasih dan shalom. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Apri. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Buat adik-adik ingin mengumpulkan persembahannya, bisa dimasukkan ke dalam amplop dan nanti kita tolong ke orang tuanya untuk diserahkan ke gereja. Sambil kita mengumpulkan persembahannya, kita menyanyi dari lagu yang berjudul Aku Ambil Uangku. Di rumahku dan kulipat dengan kakiku, taruh di tangan kananku. Aku ambil uangku dan kulipat dengan kakiku, taruh di tangan kananku. Kan ku masukkan ke dalam kantong persembahan dan ku berikan untuk Tuhan. Kan ku masukkan ke dalam kantong persembahan dan ku berikan untuk Tuhan. Itu harus lagi. Aku ambil uangku dan kulipat dengan kakiku, taruh di tangan kananku. Aku ambil uangku dan kulipat dengan kakiku, taruh di tangan kananku. Kan ku masukkan ke dalam kantong persembahan dan ku berikan untuk Tuhan. Kan ku masukkan ke dalam kantong persembahan dan ku berikan untuk Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan berdoa dan akan dipimpin oleh Kak Riki. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat hari ini. Kami sudah mengumpulkan persembahan kami, dan Kau berkati persembahan kami untuk kegunaan bagi gereja-Mu, dan Kau berkati juga yang tersisa pada kami. Semoga bisa untuk kami pergunakan dengan baik. Ya Tuhan, sekarang kami juga berdoa karena kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Kiranya Kau berkati kami di perjalanan kami, agar kami sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat dan kurang satu apapun kepada kami. Ya Tuhan, kami berdoa dengan yang telah Kau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah pada kami. Janganlah kau pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 1, 2, 3. Nah, baik adik-adik, kita sudah di mengunjungi pada sekolah hari kita pada hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang sudah setia mengikuti pada sekolah minggu online ini sampai akhir. Nah, sampai jumpa minggu depan adik-adik, kita menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini dengan dua lagu pujian. Yang pertama, kerja buat Tuhan. Yang kedua, aku pahlawan kecil. Yuk adik-adik, kakak undang untuk memuji nama Tuhan. Tuhan selalu mengusir. Itu ngusir lagi ya.
dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serahkan Tuhan selalu manis. Lanjut lagu kedua, aku bawa kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Sekali lagi. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Oke, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.